Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pastinya anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Qur'an, yaitu salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita luangkan sedikit waktu kita untuk konsentrasi berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bermakna. Liridhoillahi ta'ala, syaulillahi al-fatihah. Nah, anak-anak semuanya, coba kita bayangkan apa yang terjadi apabila kita mengendarai kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu arah tujuannya, kita mau kemana dan untuk apa. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul, kita akan buang-buang waktu, kita hanya buang-buang bahan bakar kita, bisa-bisa kita tabrak sana, tabrak sini, bahkan kita akan tersesat dan tak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran kitab suci bagi kita. Kitab suci adalah petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Adapun pengertian iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya yakin dan percaya. Kita ketahui bahwa rukun iman ada 6. Jika salah satunya tidak diimani, maka cacat dan tidak sempurnalah iman kita. Iman kepada kitab yaitu kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu benar adanya sebagai pedoman hidup kita, agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ya harus percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang yang mengikuti keridhoannya ke arah jalan keselamatan, dan dengan kitab itu juga Allah mengeluarkan orang itu daripada gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 104, namun yang wajib kita percayai ada 4. Apa sajakah 4 kitab suci itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah untuk para kaum Bani Israel, atau yang sering kita ketahui yaitu kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab tersebut adalah bahasa Ibrani. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, 2. Larangan menyembah patung atau berhala, 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, 4. Perintah mensucikan hari Sabtu, 5. Perintah menghormati kedua orang tua, 6. Larangan membunuh sesama manusia, 7. Larangan berbuat zina, 8. Larangan mengambil hak orang lain, 9. Larangan menjadi saksi palsu, 10. Larangan mencuri. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti. Kitab ini turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan kepada kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi ajaran kitab Injil yaitu 1. Diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, 2. Membenarkan kitab Taurat, 3. Menghapus beberapa hukum dalam Taurat,
4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang dan diutus seorang nabi dan rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Secara umum, isi dari Al-Quran itu adalah 1. Akidah atau keyakinan, keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Kemudian akhlak atau budi pekerti, tingkah laku seorang hamba kepada penciptanya, kepada manusia dan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu mengenai ibadah, baik itu ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, maupun ibadah ghairu mahdhah seperti infak, sedekah. Kemudian yang keempat adalah muamalah atau mengenai hubungan manusia satu dengan yang lainnya, seperti misalnya aturan mengenai jual beli, aturan mengenai berserikat, berkongsi. Kemudian yang terakhir adalah tentang tarikh atau sejarah atau kisah, cerita nabi-nabi, cerita para rasul, cerita orang-orang soleh, dan tentang orang-orang yang ingkar. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya karena Allah sendiri yang menjamin, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 9, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya karena Allah sendiri yang menjaminnya. Dan di dalam sejarah Al-Quran tidak turun secara sekaligus, akan tetapi ia diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlahnya ada 114 surat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, mengamalkannya. Dan Al-Quran ini memiliki nama-nama lain, diantaranya adalah Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Dzikr, Al-Kitab, Al-Hikmah, Al-Bayan. Perbedaan kitab dengan suhuf. Jadi wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu ada 2, yaitu kitab dan suhuf. Meskipun sama-sama firman Allah, tetapi perbedaannya adalah suhuf masih berupa lembaran-lembaran, kitab berupa kitab atau dibukukan. Rasul yang mendapat suhuf, ada Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa sebelum kitab Taurat 10 suhuf. Jadi totalnya ada 104. Kemudian hikmah beriman kepada kitab Allah, yaitu memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua, sebagai pedoman supaya tidak berselisih. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Setelah Allah menciptakan makhluknya, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah memberi rezeki, Allah tidak membiarkan dia tersesat sehingga kita diberi kitab. Yang kelima, manusia yang beriman
akan dapat membedakan mana yang baik maupun mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, penenang hati dan menambah pengetahuan. Hati menjadi tentram. Kemudian yang kedelapan, sikap toleransi dan saling menghargai orang lain. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran, baik dalam menghadapi segala masalah dan cobaan. Kitab-kitab Allah ini adalah kalamullah yang qadim atau terdahulu. Dijelaskan oleh pakar akidah bahwasanya penulisan kitab-kitab tersebut di atas kertas bisa jadi baru, tapi isinya atau firman Allah, baik itu Al-Quran, Taurat, Zabur maupun Injil adalah kalamullah yang qadim. Hanya saja perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran ini terjaga kemurniannya, sedangkan kitab-kitab lain sengaja oleh Allah tidak dijaga, sehingga kitab lain mengalami perubahan. Sedangkan Al-Quran tidak ada satupun baik dari bangsa manusia maupun jin yang bisa merubahnya, meskipun satu huruf saja, karena Allah sendiri yang telah menjamin kemurniannya, sebagaimana tadi sudah Ibu sebutkan di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Uniknya lagi, kitab buah Al-Quran ini dengan ketebalannya seperti itu dimudahkan oleh Allah bagi siapapun yang ingin menghafalnya. Mau anak kecil, orang yang tidak paham dan tidak bisa bahasa Arab sekalipun, bahkan orang kafir banyak yang hafal Al-Quran. Ini sebetulnya manusia disuruh berpikir. Coba kita angan-angan, kalau seandainya kita tidak tahu dan tidak bisa bahasa Mandarin misalnya, kemudian disuruh menghafal teks bahasa Mandarin 3 lembar saja, pasti bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini baru salah satu i'jaz atau kemukjizatan Al-Quran, dan masih banyak lagi i'jaz lain. Sebenarnya ada maksud agung anak-anak di balik ketidakadanya penjagaan Allah kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Karena Allah ingin menampakkan bahwa kitab akhir zaman inilah yang akan abadi untuk menjadi pegangan, bersama rusaknya kitab-kitab terdahulu oleh para penguasa dan para pemegang kepentingan. Maka apabila terjadi perdebatan, hendaknya kembali kepada Al-Quran, kitab pungkasan yang dibawa oleh Khotamun Nabiyyin atau pungkasannya para nabi. Untuk urusan akidah, sebenarnya kitab satu dengan yang lain tidak ada perbedaan karena sama-sama memerintahkan untuk mengesakan Allah, Tuhan semesta alam. Biasanya kitab satu dengan yang lain terdapat perbedaan di dalam hukum syariah. Syariah contohnya adalah cara menghilangkan najis. Terakhir, bacalah Al-Quran karena setiap hurufnya akan dibalas 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita dan mempelajari bab iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Mohon maaf apabila ada khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.